Timnas Indonesia berhasil meraih hasil imbang di pertandingan ketiga Grup B Piala AFF 2020. Melawan sang juara bertahan, Vietnam, skuad Garuda berhasil bermain imbang dengan skor 0-0. Pertandingan yang digelar di Bishan Stadium itu berjalan dengan intens sejak awal laga. Vietnam langsung tancap gas sejak awal laga dan membombardir pertahanan Indonesia. Namun Indonesia dengan telaten meredam permainan Vietnam itu. Hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan skor 0-0, sehingga kedua tim harus berbagi angka. Dari pertandingan ini, ada beberapa hal yang bisa kita petik dari performa skuad Garuda. Harus diakui, pada pertandingan ini Indonesia kalah kelas dari Vietnam. Skuad Garuda jadi bulan-bulanan anak asuh Park Hang-seo sejak awal laga. Vietnam sejak awal mendominasi jalannya pertandingan. Hampir di sepanjang laga, pertandingan digelar di setengah lapangan, di area penalti Indonesia. Bisa dilihat penguasaan bola Vietnam secara total 70% banding 30%. Sementara total Vietnam melepas 21 tembakan, sementara Indonesia hanya 1 tembakan saja. Jadi mau tidak mau kita harus mengakui keunggulan Vietnam. Vietnam mendominasi laga. Mereka melepaskan total 21 tembakan, namun tidak ada satupun yang jadi gol. Ini semua berkat pertahanan super ketat Indonesia. Sejak awal laga, Indonesia lebih memilih bermain pragmatis. Indonesia menumpuk cukup banyak pemain di area pertahanan. Hasilnya, dari 21 tembakan yang dilepaskan Vietnam, hanya 1 tembakan saya yang mengarah ke gawang Nadeo. Selebihnya banyak diblok pemain Indonesia. Ini merupakan poin yang positif bagi Indonesia. Mengingat di 2 pertandingan pertama, Indonesia kebobolan 3 gol. Di babak pertama, Indonesia memang jadi bulan-bulanan di babak pertama. Namun di babak kedua, situasinya berbeda semenjak Evan Dimas masuk ke lapangan. Ya, di laga ini Evan memang dicadangkan oleh Shin Tae-yong. Namun di jeda pertandingan ia masuk menggantikan Rahmat Irianto. Memang masuknya Evan tidak membuat penguasaan bola Indonesia langsung dominan atas Vietnam. Namun Indonesia di babak kedua lebih sering beredar di kotak penalti Vietnam dan beberapa kali menebar ancaman karena Evan yang sukses mengatur permainan Indonesia. Di babak kedua, Indonesia sebenarnya punya beberapa peluang untuk menyerang. Namun anak asuh Shin Tae-yong tidak memaksimalkan situasi ini dengan baik. Ketika para bek Indonesia berhasil merebut bola, para gelandang Indonesia tidak bermain dengan cukup tenang. Mereka cenderung tergesa-gesa dalam mengumpan sehingga bola dengan mudah direbut oleh pemain Vietnam. Andai saja transisi Indonesia bisa lebih tenang, maka Indonesia bisa membuat ancaman yang lebih besar ke gawang Vietnam. Kita rasanya perlu memberikan apresiasi kepada Shin Tae-yong. Karena berkat kejeliannya, Indonesia bisa meraih 1 poin di laga ini. Sebelum pertandingan ini, Indonesia tidak bisa memainkan Elkan Bagot yang mendadak harus dikarantina. Namun ia langsung bergerak cepat dan membuat penyesuaian dengan memainkan skema 5 back, untuk meredam serangan Vietnam. Taktik Shin Tae-yong terbukti top tier. Dari 21 tembakan Vietnam, hanya 1 tembakan yang tepat sasaran dan itu pun tidak terlalu mengancam. Di era sebelum Shin Tae-yong, Indonesia beberapa kali bermain parkir bas melawan tim-tim yang lebih kuat. Namun kebanyakan tetap berakhir kebobolan. Di laga ini, Shin Tae-yong berhasil mengorganisir para pemain bertahannya dengan baik. Sehingga Vietnam mati kutu.